Guys, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari transformasi data Indonesia Rego Guardian Reputasi Riat dengan NPI 14.04.0137 kelas R. Di sini saya akan menggunakan materi transformasi data. Di sini seperti biasa saya menggunakan Google Drive untuk menyimpan data setnya, lalu mengimport pandas dan NumPy dan yang digunakan untuk melakukan transformasi data. Lalu saya read atau mengimport CSV yaitu berupa tray yang sudah disediakan oleh dosen. Nah, isinya seperti ini. Di sini banyak sekali missing value ya atau none. Lalu selanjutnya di sini saya pertama none itu bisa diganti menjadi mean atau nilai rata-rata seperti itu. Cuman di sini itu tidak semuanya bisa dilakukan rata-rata seperti itu karena di sini ada yang berupa huruf, datanya berupa kumpulan huruf yang hanya bisa dilakukan pergantian dengan rata-rata itu hanya yang berupa angka saja, kumpulan data yang berupa angka. Jadi di sini saya mencoba untuk memakai kolom yang bernama no finding. Di sini no finding itu berupa angka isinya. Nah, di sini yang nol itu akan digantikan menjadi nilai rata-rata yaitu 1. Terus selanjutnya nol itu bisa diganti menjadi random angka yang kita mau seperti 99, seperti contohnya di seperti ini, fill none, df, fill na 99. Nanti akan diganti none itu menjadi 19 seperti ini. Lalu selanjutnya end of tail. End of tail ini mencari angka terakhir ya, jadi ini menggunakan modul dari feature engine dengan modul imputation dengan metode NTL importer dengan cara seperti ini untuk scriptnya importer. Terus masukkan imputasi metodenya itu berupa Gaussian, stylenya itu write, lalu di fitkan sesuai dengan data frame tadi, lalu ditransformkan, disimpan dalam dash underscore t. Nah, nanti seperti yang saya ini. Nah, itu nanti diisikan berdasarkan tail per kolomnya seperti ini. Jadi di sini akan satu, nanti di yang lain itu tergantung nilai kolomnya itu sendiri. Jadi NA bisa digantikan diisi dengan end of tail dengan metode end of tail atau algoritma end of tail tadi. Lalu selanjutnya bisa digantikan atau diubah menjadi frekuensi kategori atau modus. Jadi ini mencari modusnya per kolomnya itu yang sering muncul itu apa dengan cara menggunakan scikit-learn dengan modul input yang mana algoritmanya itu simple imputer atau menggunakan metode simple imputer. Di sini strateginya itu di set most frequency atau modus, lalu di langsung fit and transform ini dari library-nya dari sana langsung seperti ini. Lalu saya masukkan ke data frame karena sebelumnya itu berbentuk array, agak susah untuk dilihat atau dibaca, jadi saya jadikan data frame baru. Nah, jadi seperti ini. Jadi beberapa file ini missing value bisa digantikan oleh yang most frekuensi atau data yang sering muncul gitu. Kalau misalkan di sini, nah ini bisa berupa huruf juga bisa, yang mana nantinya seperti frontal yang AP ini, yang no finding tadi kan AP slash APA ini kan ada nanti tengah-tengah datanya, tapi kumpulan datanya berupa huruf. Jadi di sini bisa digantikan ke frekuensi yang sering muncul.
Jadi ini fleksibel sekali untuk menggantikan N itu tadi. Terus selanjutnya random sample bisa dilakukan random sample. Jadi sampelnya itu random dari setiap kolom gitu menggunakan fitur engine dalam modul imputasi yang mana metodenya itu random sample imputer. Untuk random state-nya itu di parameter yang misalnya di set 29. Jadi hasilnya seperti ini. Dan hanya diisi random. Lalu yang biasanya sering dipakai yaitu imputasi nilai nol. Jadi NaN itu kan berupa missing value atau nilai yang kosong. Jadi biasanya digantikan dengan nol, angka nol seperti itu. Cuman nanti akan terjadi biasanya error data karena di dalam seperti data AP ini kan berupa kumpulan kategori ya. Jadi tiba-tiba ada numerik di tengah-tengah itu akan terjadi error. Kalau misalkan datanya ini full berupa numerik semua, itu masih bisa dipakai. Nah, untuk selanjutnya itu imputasi regresi tipenya deterministik, yaitu mengganti missing value dengan prediksi yang tepat dari model regresi. Kemudian sifatnya tidak mempertimbangkan variasi acak di sekitar kemiringan atau slope. Nilai imputasinya seringkali terlalu tepat, tetap presis. Lalu seperti ini cara saya masukkan diabetes, data diabetes. Seperti ini datanya. Lalu menghitung statistiknya berupa count, mean, standar deviasi, minimum, maksimum, seperti itu. Lalu selanjutnya memilih tabel berdasarkan lokasi. Jadi di sini saya memilih tabel kolom yaitu glucose, blood pressure, spleen insulin, dan BMI. Lalu dijumlahkan berapa nilai nang tiap kolomnya itu tadi. Jadi terlihat bahwa yang paling banyak itu sig thickness ada 227. Nah, kalau misalnya dalam grafik seperti ini, jadi ada yang gambar yang matriksnya itu kosong atau warna putih, itu yang sering terjadi di sig thickness dan insulin. Seperti itu. Ya, ini 374, jadi lebih banyak insulin. Jadi terlihat lebih banyak putihnya di insulin seperti itu. Lalu kita mengelompokkan kolom tersebut dalam satu missing columns. Lalu di sini random imputation kita menginisiasi sebuah fungsi. Lalu dengan parameter data frame dan fitur. Sini langsung mau seperti ini. Lalu fiturnya nanti dimasukkan fitur baru yaitu yang bernama fitur underscore YMP. Lalu random nanti memanggil random imputasi ini yaitu dengan database diabetes dan fiturnya tadi yang fitur dari missing column ini tadi dengan fitur perulangan fitur in missing column. Jadi seperti ini. Jadi sebelumnya akan ada tambahan ini kolom baru yang bernama glukosa underscore IMP seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini saya df random.column ini agar terlihat lebih jelas kolomnya itu apa saja yang ada. Nah di sini terlihat ada tambahan glukosa IMP, blood pressure IMP dan seterusnya sampai BMI IMP. Lalu untuk selanjutnya deterministic regression imputasi ini masuk ke deterministic itu sendiri, membuat model regresi menggunakan linear regression dari scikit-learn, lalu melakukan perulangan lagi kepada setiap fiturnya. Nah, di sini kita melakukan determination manual. Di sini dari linear regression tadi memprediksi df random parameter itu yaitu dari sini nulis df random column dikurangi dari missing column yang tadi lalu dikalikan lagi fitur IMP. Nah nanti jadinya itu kan parameternya ada dead glucose, dead blood pressure, dead skin thickness sama seterusnya. Jadi yang apa namanya dead yang tadi itu BMI, IMP,
terus glukos itu akan dihapus atau dikurangi seperti ini. Gitu. Nah, sebelum dikurangi ini eh, untuk final date. Jadi ada beberapa yang ditambahkan yaitu berupa depannya ada date ini tadi. Tuh. Jadi prosesnya awalnya ditambahkan kolom date DET dari def random fitur IMP tadi yang ada IMP-nya itu ditambahkan ke sini. Lalu dari sini kolomnya ini dikurangi sesuai yang kecuali yang ada indeks DET-nya. Kata-kata DET-nya itu dihilangkan. Jadi sisa yang ada DET-nya saja, di glukos, di blood pressure, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya dilihatkan dalam bentuk grafik, yaitu di sini menghitung berapa jumlah yang kosong, gitu. Apa missing value-nya itu berapa. Seperti ini. Nah, di sini menggunakan parameter kolom insulin dan sickness saja. Seperti itu. Nah, di sini ada perhitungan kembali tentang count, means, standar deviasi, minimum, maksimum dari data yang baru yang sudah dihilangkan. Apa fill name-nya itu di drop atau dihilangkan. Jadi dengan data yang baru. Ini hasil dari describe-nya atau perhitungan statistiknya. Lalu untuk selanjutnya ada imputasi regresi yang dengan metode stokastik. Nah, metode ini mengatasi masalah dalam imputasi regresi deterministik dan menambahkan random error sehingga reproduksi korelasinya lebih tepat. Nah, untuk awalnya ini mirip dengan deterministik, cuman diubah untuk indeksnya dari date ke run. Sebenarnya ini bisa acak sih, terserah yang membuat script, tapi untuk memudahkan saja nih karena ada fitur random error jadi dimasukkan run seperti itu RAN. Dengan cara yang sama seperti deterministik masih sama, nah yang berbeda di sini melakukan prediksi terlebih dahulu dari def random per parameternya. Nah, parameternya kan list tadi kan, yang yang tadi kan DET aja, yang tersisa DET glukos yang ada di DET. Nah, sekarang melakukan prediksi dengan kolom yang ada RAN. Lalu di sini menghitung standar errornya dengan cara predik. Dari predik ini dia memprediksi df random yang tidak ada nolnya, jadi yang nol diabaikan, lalu dikurangi df lokasi, df random fitur. Nah, fiturnya ini ya yang tadi misi kolom tadi yang tidak ada nolnya, lalu ditambahkan dengan fitur IMP, lalu distandarkan. Setelah itu dilakukanlah regresi stokastik, yaitu di sini random predict. Nah, di sini NumPy memanggil random dengan normalisasinya size-nya adalah df random feature shape 0 dengan lokasi lognya predict yang sudah dibikin tadi dengan scale-nya itu standar error. Jadi dengan scale standar error seperti itu. Lalu random data lalu dimasukkan df fitur yang tidak nol dan juga random predict yang lebih dari nol, terus lalu run feature. Nah, di sini itu diisi oleh random predict yang sudah diprediksi tadi, yaitu df random feature yang tidak nol dan juga random predict yang lebih dari nol. Nah, untuk selanjutnya ini membuat start hampir sama seperti deterministik, ya mirip-mirip dengan deterministik. Nah, di sini dengan grafik seperti ini. Kalau dilihat hampir mirip, cuman dari deterministik ini kan masih banyak data yang
kurang tepat gitu. Seperti ini, dan skin thickness ini kan masih banyak yang terpecah-pecah gitu. Nah, di sini lebih rapat lagi, lebih dirapatkan lagi, lebih tepat lah istilahnya seperti itu. Lalu untuk ini untuk statistiknya baru seperti ini. Nah, selanjutnya adalah scaling. Nah, scaling ini adalah menskala dari uh, numerik dari setiap datanya itu tadi. Jadi kalau misalkan ada data ini kan 72.000, terus jarak antara min dan max di income ini akan terlalu jauh. Jadi untuk meningkatkan proses machine learning dan memudahkan itu di scaling datanya agar jarak antara satu data dengan data lain itu atau minimum data dengan maksimal datanya itu tidak terlalu jauh. Biasanya di scaling dari 0 sampai 1. Nah, ini menggunakan normalizer dari scikit-learn, yaitu data preprocessing dengan modul preprocessing dengan menggunakan function normalizer. Nah, di sini normalizernya ini max APS, yaitu dia menghitung maksimum APS-nya. Maksimum absolutnya itu berapa. Dengan normalisasi menggunakan L2, di sini saya menggunakan L2, bisa menggunakan parameter lain, bisa dilihat di dokumentasi dari scikit-learn tentang data preprocessing. Ya, tentang modul preprocessing seperti itu. Lalu untuk APS di fit scaling, sudah di scaling sesuai data yang di sini, yang di atas ini yang sudah saya import. Lalu transcaled ini mentransform dari scaling yang sudah di fit sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan jadi angka-angka yang tidak terlalu jauh antara 6 sampai 9. Ada 5 juga. Jadi dia nggak, ya di skillnya itu tidak terlalu jauh. Daripada ini kan 79.000, 83.000 kalau dibandingkan angkanya besar. Nah, di sini, nah selanjutnya skala itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu normalisasi dan standarisasi. Berikut cara normalisasinya. Normalisasi adalah dia menghitung rata-rata, lalu mencari max dan minnya berapa, max dikurangi min maksud saya, lalu di scale. Jadi dari data scale itu nanti dikurangi rata-rata, lalu dibagi dengan selisih dari max dan min. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, di sini kan untuk edge itu 0,02 habis itu dan min 0,4, jadi jaraknya itu bisa dikatakan lebih kecil dari data awalnya gitu. Skalanya lebih kecil. Lalu ada standar, lalu ada scaling standarisasi. Nah, ini yang sering digunakan yaitu standarisasi, menggunakan scaling standarisasi yaitu menggunakan fungsi standar scaler. Ini langsung bisa dipakai standar scaler. Untuk parameternya ini bisa dilihat di dokumentasinya scikit-learn, lalu di feed dengan df scaling tadi yang data awal tadi, lalu di train, langsung ditransform dimasukkan ke grayscale. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini, ada 0, ada min 1, tidak, jadi jaraknya itu 0 sampai dari min 1 sampai 1 biasanya seperti itu. Yang untuk transformasi data, jadi di sini ada mengganti nilai nan dan juga scaling seperti itu. Ya dari saya, terima kasih.